Hasibuan. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, Bapak Dr. Haji Saidul Amin MA, pimpinan Basnas Provinsi Riau. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Pak Sawir, Pak Zul Hasibuan, Ketua Basnas Kota Madya Dumai, masih baru ya, Pak Ketua Komisioner Basnas yang baru. Tapi kalau dibilang komisioner Basnas yang baru itu kurang menggigit. Yang menggigit itu ini baru komisioner Basnas. Intinya saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Sawir, Ulang Hasibuan. Oleh karena itu saya tidak akan menyampaikan aturan-aturan, semuanya sudah tahu. Saya hanya menyampaikan hal-hal yang menurut saya sangat penting yang ada kaitan dengan Basnas agar kita menjadi lembaga utama mensejahterakan umat. Yang pertama, Basnas itu kalau mau maju dan betul-betul berkembang, yang mesti dijaga adalah trust. Trust ini bahasa Mandailing artinya kepercayaan. Sehebat apapun Basnas itu, kalau orang tidak percaya, habis. Kalau istilah orang Minang, itu hanya tinggal rata nangka menunggu pacah, yang nangka menunggu cabiak, si bungsu nangka kalah dia lagi. Jadi kepercayaan itu yang paling penting. Jangan sampai zakat jadi geket, itu masalahnya, itu udah habis. Jadi kepercayaan umat itu harus dijaga. Makanya seperti dikatakan Pak Jul tadi, Basnas itu harus ada di tengah-tengah masyarakat. Saya teringat itu ketika Hamka berbicara tentang MUI. Kenapa MUI di zaman Hamka itu hebat luar biasa? Natal haram kata Hamka, haram kata semua orang. Sehingga Soeharto pun sakit kepala, minta supaya Menteri Agama waktu itu Alam Shah Perwira Negara menyuruh cabut fatwa itu. Hamka tidak mau mencabut, datang lagi Menteri Pendidikan Daud Yusuf, juga tidak mau dicabut. Yang dipilih Hamka cuma satu, fatwa itu tetap, tapi dia yang mengundurkan diri. Karena nggak bisa diutak-atik. Sebab dalam Islam itu kalau masalah-masalah furu'iyah kita bisa berlapang dada. Tapi kalau sudah menyangkut masalah prinsip akidah, itu tidak bisa macam-macam itu. Tidak ada intervensi. Setitik dak hilang, selangkah dak kesuri, tujuh lalu melintang patah. Sesa hilang dua berbilang, biar putih tulang dan putih matu, biar pacah di pawi dan pacah di mulut. Itu kalau menyangkut masalah akidah. Jadi harus jelas. Tidak boleh abu-abu. Kalau abu-abu justru bahaya. Basnas juga demikian. Kalau Basnas ini mau maju, dia harus, kalau kata Hamka itu, MUI itu harus bertahta di hati umat. Maka itu saya balikkan, kalau Basnas itu mau maju, Basnas itu juga harus bertahta di hati. Jangan pimpinan Basnas eksklusif, itulah ya. Hanya ada di kantor aja, tidak ada di masyarakat, itu ya habis kita.
Sebab kita memang harus datang, min amwalihim, memang harus datang. Datang bukan sembarang datang gitu. Ada kalanya basirau, ada kalanya nazirau. Tadi Tulang Zul bilang ya, kalau perlu jalan-jalan ke arah kebun itu diperbaiki. Betul, kalau Basnasnya udah kaya. Kalau Basnasnya belum kaya bagaimana? Disitulah fungsi Basnas sebagai lembaga pemerintah non struktural, harus dekat dengan Pemko, dekat dengan Pemda, sehingga jalan ke sana Basnas yang mengusulkan, yang membangun tidak mungkin pakai uang zakat. Kalau uang zakat kita sikit, itu dibangun dengan kerjasama Pemda. Kalau macam di Siak, tanah disiapkan oleh Pemda, bangunan dibuat oleh Basnas, biaya disiapkan oleh Basnas. Tapi tenaga yang mensunat-sunat orang miskin itu, khitan itu dibiayai oleh Basnas. Jadi kerjasama dengan rumah sakit umum. Kalau di Siak itu kan tenaga medis dari mereka, tapi obat dan biaya apanya itu dari Basnas. Itu kan lebih enak lagi. Apalagi kalau banyak yang disunat, siap itu kan bisa dibawa ke Basnas. Hasil sunatannya itu bisa dibikin sate. Jadi yang gitu-gitu harus pintar. Kalau enggak, makanya ketua Basnas itu harus pandai melobi. Dengan masyarakat dekat, dengan pejabat juga harus dekat, mau tidak mau. Kalau istilah Hamka itu kan mui itu macam kue bika, di atas dibakar, di bawah dibakar, tapi dihidangkan enak. Basnas juga demikian gitu. Di masyarakat dia bertahta, di para pemimpin dia juga bermahligat. Yang penting dia bisa mensejahterakan dan dia bisa menjadi lembaga utama mensejahterakan umat. Sudah itu, Basnas itu harus inovatif. Perlu ada tajdidu fi tafsiril asnaf misalnya. Itu perlu. Saya terkejut itu ketika saya ke Kuala Lumpur. Kita di Indonesia kadang-kadang menganggap asnaf itu tinggal 7. Sebab asnaf perbudakan kita anggap tidak ada. Kan 8 kan? Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin mu'allaf. Itu bisa bilang itu saya wal gharimin apa itu betul? Ar-riqab itu kan perbudakan. Ada yang menganggap perbudakan itu sudah tidak ada lagi, sehingga dimansuhkan, dia tinggal 7 saja. Ternyata di Malaysia tidak. Perbudakan memang sudah habis seperti perbudakan dulu, tapi hakikat dari perbudakan tetap ada. Makanya di sana human trafficking itu dianggap perbudakan. Tahu human trafficking kan? Penjualan manusia. Banyak orang-orang dari Jawa dibawa ke Dumai sembunyi-sembunyi. Dibawa ke Dumai, dikumpulkan kalau dulu itu. Setelah dikumpulkan satu tempat, diselundupkan ke Malaysia. Sampai di sana, ketika di Jawa diiming-iming akan kerja di restoran, akan menjadi pembantu rumah tangga. Ketika dilarikan dari Dumai, dari mana-mana melalui pelabuhan-pelabuhan tikus itu, sampai di sana justru diletakkan di tempat-tempat karaoke, nightclub, bahkan ada yang dipekerjakan di rumah pelacuran. Mau pulang nggak bisa lagi karena nggak tahu apa-apa. Paspornya ditahan, bahkan ada yang nggak punya paspor. Gitu. Itu dapat di Malaysia. Gitu. Ketika dapat, maka Basnas berperan untuk membebaskan mereka, memulangkan kembali ke tempat asalnya. Sebab mereka sudah diperlakukan persis seperti budak, human trafficking. Maka human trafficking itu bisa dibiayai dengan asnaf ar-riqab tadi. Bahkan yang hebat lagi, Malaysia sudah menganggap pusat rehabilitasi itu bisa dibiayai dengan asnaf ar-riqab tadi. Alasannya, orang yang sudah kena kecanduan narkoba itu memang diperbudak. Udah gak ada otak itu berpikir lagi. Ibunya dibunuhnya, sawitnya sendiri dicurinya. Bahkan di tempat saya neneknya dirampoknya sendiri.
Di Malaysia dulu pernah kejadian ibunya tidur, masih ada cincin nikah ibunya itu, dicabut-cabutnya nggak bisa, kecanduannya udah luar biasa, dikeratnya tangan ibunya itu, udah nggak ada otak lagi, udah diperbudak oleh zat-zat kimia tadi, maka itu direhab karena dia diperbudak oleh zat-zat tadi, itu bisa menggunakan ariqab tadi. Udah begitu interpretasi orang tentang asnaf itu. Kalau kita kan masih yang biasa-biasa saja. Kenapa? Sebab yang biasa saja belum tersentuh, apalagi yang luar biasa. Lalu zakat itu saya setuju dengan Pak Zul tadi, harus tepat guna, tepat sasaran. Ini yang kita kenal dengan benar secara syariah dan benar secara konstitusi dan regulasi. Sebab fungsinya itu kan merubah nasib orang dari mustahik menjadi muzakki. Paling tidak dalam bahasa pemerintah disebut dengan prasejahtera. Jadi dia naiklah sedikit. Ini yang menyebabkan kita kecewa dengan sistem penagihan zakat dahulu. Kalau di kampung Pak Sawir di air tiris itu dengan sistem yang lama, kita bisa pastikan orang yang menerima zakat fitrah di tempat itu dari tahun ke tahun pasti orang itu juga. Di kampung saya di Siantar gitu juga itu. Yang nerima siapa? Tulang tagor. 20 tahun tulang tagor terus. Mati tulang tagor, anak tulang tagor lagi yang menerima macam-macam. Artinya zakat fitrah justru menjadikan orang miskin abadi. Mana caranya? Nah, itu harus dipikirkan, harus kreatif. Oleh sebab itu wajar kalau unsur basnas itu ada 5. Ada unsur ulama, ada unsur profesional, ada unsur pemuka masyarakat. Maunya ulamanya jangan banyak. Kalau banyak ulamanya bertengkar masalah hukum aja itu. Nggak selesai. Cukup ulamanya 1 gitu. Yang lain walaupun ulama jangan berperan jadi ulama di situ. Masalah keulamaan serahkan sama yang 1. Yang 4 lagi ya mungkin 3 profesional, memang tugasnya berpikir bagaimana zakat 2 tahun, 5 tahun ke depan didumai. Yang 1 lagi baru tokoh masyarakat. Jika terbentur dialah yang maju, jika terbentur dialah yang maju. Baru jadi. Tapi kalau 5-5-nya memerankan diri sebagai ulama, ya basnas itu akan menjadi tempat untuk bahsul masail jadinya kan. Berdebat aja nggak jadi kerja gitu. Kalau semuanya profesional masalah juga, bikin program tapi lupa syariah. Jadi tokoh masyarakat semua ini nokoh aja kerjanya gitu. Jadi harus kreatif, harus inovatif, harus betul-betul berbeda basnas yang ada sekarang dengan yang dulu-dulu. Bedanya di mana? Semangatnya baru, punya inovasi, punya kreasi, sehingga apa yang dicita-citakan basnas itu tercapai. Saya teringat itu di tempat-tempat tertentu sebelum menurunkan bantuan memang harus dilakukan penyelidikan. Maka sekarang di Basnas Pusat kita kenal dengan Basnas based on research. Basnas itu didasari oleh zakat based on research. Zakat itu didasari oleh research. Kita datang ke satu tempat ditengok betul. Sebab kalau salah kita memberikan uang zakat, bisa berdosa kita mengurus basnas itu. Datang ke satu tempat, banyak orang miskin, dipikirkan apa yang cocok untuk dia. Kalau di situ cocok beternak itik, jangan beternak ayam. Kalau di situ cocok beternak kambing, jangan beternak lembu. Kalau di situ cocok beternak lembu, jangan beternak kerbau. Kalau di situ cocok beternak kerbau, jangan beternak buaya, ya nggak mungkin misalnya. Jadi harus didudukkan, itu yang disebut zakat based on research. Punya nggak? Cocok nggak daerah itu untuk itu? Sekarang kita nggak sanggup, tapi kita kerjasama dengan Pemda di Pelalawan. Persis yang disebutkan Pak Zul tadi, di Pelalawan itu di daerah Mendul itu pantainya setelah diselidiki oleh tim dari IPB itu cocok untuk beternak udang. Jadi beternak udang pun jangan sembarangan gitu. Oh ini ada pantai beternak udang, begitu dimasukkan bibit mati semua, ya berdosa kita.
Kalau di apa itu udah ada tim, kebetulan tim itu turun, bukan untuk Basnas tapi untuk Pemda. Cuman kita numpang, coba cocok yang cocok di sini apa? Diselidiki airnya, sedikit lumpurnya, diselidiki semua. Oh ini cocok untuk udang. Maka orang itu mau bikin apa namanya tambak udang besar-besaran di situ, miliaran. Karena miliaran tentu Basnas tidak sanggup. Saya suruh orang itu kerjasama dengan Pemda dan apa namanya itu instansi terkait. Itu yang sedang dibangun di sana. Ada yang tidak cocok udang karena rupanya lautnya itu laut yang terlalu kuat ombaknya. Kalau diberikan udang justru bahaya gitu. Ya nggak jadi dibikin udang. Jadi ketika kita memutuskan ini dibikin di situ, jangan berdasarkan pengalaman kita sementara, tapi harus based on research, berdasarkan penelitian. Di Rohul kita bikin lembu. Alhamdulillah dari 11 lembu yang kita bikin sudah berapa sekarang itu? Udah puluhan kan? Udah luar biasa itu. Yang paling hebat di Tapung. Saya dibawa gubernur ke Tapung. Di Tapung itu namanya Kampung Zakat, tapi bukan Basnas yang bikin, ada LSM sendiri. Tapi kami Basnas diundang ke sana. Jadi di Tapung itu ada satu komunitas muslim masyarakat yang bekerja sama dengan PTPN 5. Masyarakat di sana diberikan lembu dengan uang zakat. Sekarang bapak-bapak tahu berapa banyak lembu di situ? 13.000 ekor. Jadi caranya bukan dikandangkan, memang diletakkan di apa itu, di taman, di kebun sawit itu. Udah kerjasama dengan PTPN. PTPN bersyukur juga karena tainya menjadi pupuk kan gitu. Jadi orang kampung itu seluruhnya pakai piket menjaga lembunya. Jadi lembu itu tidak tahu lembu siapa, terkecuali hanya ada tanda di situ, ada kodenya masing-masing. Bahkan orang miskin yang menikah itu suami dikasih satu lembu, istri pun dikasih satu lembu. Jadi dia mulai menikah dengan modal 2 ekor lembu itu. Kalau nambah nikah, nambah juga. Kalau nambah dikasih satu aja Pak. Oh jadi luar biasa. Saya terkejut itu waktu dibawa ke situ mendampingi Pak Buk. Memang satu taman itu, satu perkebunan itu lembu semua isinya. Saya bilang berapa jumlahnya sekarang? Sekitar 13.000. Coba kita bayangkan macam mana itu. Kenapa berani orang itu bikin lembu? Sebab kerjasama dengan PTPN 5. Ternyata memang di situ cocok lembu. Tapi kalau tidak kerjasama, di situ cocok lembu, kita bikin kambing atau kita bikin kerbau, ya mati semua, nggak cocok. Jadi di sini juga banyak sawit kan. Maka Basnas juga mulai berpikir kalau perlu Basnas yang baru ini pergi ke Tapung itu. Kebetulan di situ mayoritas orang Jawa. Nanti saya kasih nomor telepon ketua apanya, ketua kelompoknya, dosen di UIN, Dr. Kusnadi namanya. Oh itu bagus itu, dialah yang membina itu. Jadi kita bayangkan kalau satu orang miskin sudah punya 20 ekor lembu, itu tidak miskin lagi tuh. Kalau udah 20, dalam tempo setahun paling tidak kalau yang beranak itu 10 aja udah 30. Kalau udah 30 udah jadi muzaki itu. Karena lembu 30 kan udah dikeluarkan satu kan masalah. Kalau udah 30 setahun kemudian kalau 20 aja yang beranak itu kan udah 50. Artinya petaninya udah lebih kaya dari ketua Basnas. Jadi yang begini-begini perlu gitu. Harus betul-betul kerjasama dengan perguruan tinggi. Saya yakin di dunia ada perguruan tinggi kan. Ya kerjasama bikin MOU. Jadi mereka bikin penelitian. Kita biasa membiayai sedikit kan gitu. Kan nggak mungkin full kita biayai. Tapi kita dapat informasinya. Oh di sini cocok begini, di sini cocok begini, di sini cocok begini. Sehingga ketika kita mendistribusikan zakat tidak seperti membuang garam ke dalam lautan. Itu yang ditakutkan Pak Sawir dan itu yang ditakutkan Tulang Zul tadi. Maka tepat sasaran. Sehingga filosofi Basnas itu mengeluarkan manusia dari kemiskinan itu betul-betul tercapai. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan, kita tanya jawab sajalah supaya lebih membumi daripada capek berteori-teori. Saya persilakanlah kepada moderator untuk dapat mengatur lalu lintas acara diskusi kita.
Kepada moderator saya persilakan Mas Dalom. Baik, terima kasih. Mari kita kasih aplaus untuk Bapak Dr. Zainuddin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mungkin tinggal berkesan 10 menit akan meninggalkan tempat karena menutup acara di pendopo. Mewakili Pak Wali juga. Nah ini nampak banyak Pak kerja Pak Ketua. Kalau ada dari untuk Pemda, silakan untuk diawali dulu. Untuk di depan maksudnya. Terima kasih. Ini sedikit mungkin tadi sudah banyak pemaparan. Nama saya Iskandar dari Dinas Rumah Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pak. Izin Pak, tadi terkait mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Salim mengenai regulasi. Nah, untuk regulasi, saya pikir untuk regulasi yang saat ini, kemarin kita mengenai zakat ini, kita juga pernah dipanggil oleh kejaksaan tentang regulasi ini. Kalau bisa regulasinya dimatangkan lagi, mungkin saya pikir surat dari perwaku atau perwaku yang baru mungkin tentang zakat ini, sehingga kita dalam menjalankan ini kita sesuai dengan apa yang ada aturan-aturan yang berlaku di Kota Dumai. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua mengenai zakat ini, kita di Dumai memang apa yang Bapak sampaikan tadi, saya sangat senang mendengar apa yang Bapak sampaikan tentang petani itu tadi. Nah, memang Kota Dumai untuk petani itu memang zakat belum disentuh gitu. Kalau bisa ini kita coba untuk mengarah ke petani itu, sehingga kalau memang petani cabai dia bisa membuat satu petak lahan untuk bertanam cabai dengan ada bantuan dari Basnas, bisa jadi mungkin bibit gitu, atau penyuluhan, sehingga petani ini bisa berkembang. Itu sangat cocok. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi juga ini yang belum pernah kita coba. Terima kasih Pak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuaikan nanti di mana ada semacam kelemahan-kelemahan menyangkut tentang perundang-undangan di daerah bahasanya. Tentu kita bisa ditinjau, dievaluasi, intinya untuk harus lebih berkomitmen dalam hal menghimpun, mengolah dari Basnasnya, dan itu dengan profesional mendistribusikan dengan sebaik-baiknya. Itu himbauan dari Pemda selama ini, sehingga memang makanya Pemda mewajibkan pada prinsipnya kepada tentu terutama yang pegawai di dalamnya yang sudah tunjangannya, gajinya sudah memadai, berkewajiban untuk dikeluarkan itu. Kemudian juga tentu dihimbau kepada perusahaan dan seluruh dari karyawan untuk mengeluarkan zakatnya, sehingga memang lewat Basnas bisa untuk profesional menyampaikan kepada umat, sehingga nanti kita harus tidak membelikan lagi pisang, tapi mungkin batang pisang atau kalau pancinya langsung bahasanya supaya lebih ada yang produktif, ada juga yang lebih, mereka tidak menerima lagi kayak biasa dikasih beras, tapi yang dikasih itu pupuk atau dengan lahan yang tidak bisa bersama-sama dengan kelompok tani dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin dalam hal ini yang perlu diupayakan, tadi juga sudah banyak kita sampaikan, sehingga memang betul-betul dari segala lini pembangunan Basnas harus ikut dalam hal membantu pemerintah. Maka disitulah struktural yang terhimpun dana untuk pembinaan umat. Saya rasa mungkin itu, dan mohon maaf Pak Ketua, kayaknya saya lagi ditunggu di pendopo. Jadi kalau ada yang kurang nanti mungkin Pak
ditambahkan diingatkan oleh Pak Ketua Basnas Kota dan lebih dari Provinsi Riau. Saya mohon diri dulu Pak Ketua, mohon maaf dan memang sudah ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kita buka 2 pertanyaan lagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya kepada pemateri kita pada hari ini. Nama saya Rahmadani, saya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai. Adapun hal yang ingin saya tanyakan adalah menyangkut tentang pengawasan dana zakat. Apakah ada lembaga independen yang mengawasi dana zakat di Basnas ini, Pak? Sekian, terima kasih. Nanti akan dijelaskan lebih rinci dari apa oleh tulang bukti itu. Basnas itu justru lebih ketat. Yang pertama ada audit umum, yang kedua ada audit syariah. Audit syariah itu dilakukan oleh Kementerian Agama. Kalau kami justru dari Kementerian Agama Pusat, Inspektorat yang akan melakukannya. Itu selama seminggu itu datang ke Pekanbaru. Hal-hal yang detail aja ditanyanya itu. Bahkan kemarin masalah fisabilillah itu apa yang itu ditanya sampai habis. Itu auditnya. Dan kita juga ada audit umum, audit bebas yang nanti akan mengaudit kita. Ya, PKP-nya. Nanti hasil dari itu nanti kita publish di surat kabar yang terbit di provinsi itu. Kalau kita biasa Riopos ya. Kita bikin satu apa itu. Jadi tidak ada dusta di antara kita akan apa itu. Makanya audit bebas kita kena, audit syariah pun kita kena. Ada lagi audit yang dilakukan oleh kalau yang apa? Yang pemerintah provinsi yang APBD itu inspektorat juga itu kena juga kita, jadi 3 kali. Makanya saya sering nyampaikan ke kawan-kawan, kalau Basnas kabupaten kota itu bisa mandiri, sebaiknya nggak usah terima APBD lagi. Itu luar biasa apa susahnya untuk mempertanggungjawabkannya itu sesuai dengan standar pemerintah daerah itu. Saya lebih setuju kalau saudara-saudara di Basnas yang ada di Dumai itu coba bikin target 5 tahun ke depan kita nggak perlu bikin APBD, nggak perlu nggak perlu minta APBD lagi. Dan itu sudah dilakukan oleh Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah itu dapat bantuan APBD setahun ya sekitar 1,5 sampai 2 miliar itu untuk operasional. Tapi mereka bisa meningkatkan kutipan sampai 60 miliar. Kalau 60 miliar kutipannya, 12,5% berapa itu? 6 miliar sekitar 7 miliar itu. Kalau udah dapat 7 miliar, ya ngapain minta ke APBD lagi? Minta ke APBD pun dapat 1 sampai 1,5 miliar, mempertanggungjawabkannya rumit gitu kan. Nunggu-nunggu pula, pakai ini, pakai itu gitu kan. Aturannya kan kalau uang negara ini berat. Tapi dengan mereka punya uang amil 7 miliar, itu kan lebih kurang 7 kali lipat dari yang bisa diberikan APBD, ngapain lagi? Sehingga mereka mandiri. Bahkan Pemprov yang minta bantuan ke Basnas, bukan Basnas minta bantuan ke Pemprov. Begitu juga daerah-daerah yang lain macam Bogor misalnya. Maka jangan terkejut kalau Bogor itu ketua Basnasnya kan kota itu kan Bogor. Ketua Basnasnya itu gajinya 20 juta sebulan. Basnas cuma berapa? 30 ya? Iya, amin Pak. Amin. 30 juta sampai tamat. Jadi jangan terkejut, saya terkejut, saya tanya berapa gaji apa? 20 juta. Karena pendapatannya kan tinggi. Dan mereka tidak perlu lagi dengan bikin proposal harus ke Pemko, nggak perlu lagi itu. Dan dengan model seperti itu harga diri Basnas itu akan tinggi di depan wali kota. Ternyata kita berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain harus minta MUI, minta FKUB, minta semua minta. Oh, Basnas tidak. Kami adalah lembaga yang memberi, bukan lembaga yang menerima. Luar biasa. Jadi kalau bisa ya arahnya ke situ. Bagaimana itu? Penduduk
Dumai sekarang kan sekitar 314 ribu kan, sekitar itulah 320 ribu ke bawah lah. Bagaimana meningkatkan itu? Saya tengok kalau di catatan kita Dumai 7 miliar ya, 7 6 ya, 6 kita 6 miliar. Kalau 6 miliar artinya kan uang apanya sekitar 700 juta, belum bisa lah gitu. Tapi kalau kita bisa naik sampai 10 miliar saja, oh itu udah agak aman. Kalau 10 miliar kan kita udah punya uang amil itu kan lebih kurang 1, sekian miliar gitu kan. 12% ya kan itu. Kalau 10 miliar 10% aja 1 miliar kan, tambah 2 sekitar 1,2 lah gitu kan. Kalau udah 1,2 kita dapat, rasanya udah bisa mandiri. Apalagi kalau bisa mengikuti Siak bisa 17 gitu kan. Mengikuti Rohil sekitar 13 ya, 13. Atau sudah seperti Teluk Kuantan 11 ya kan. Oh, itu kan udah bagus. Jadi kalau itu bisa digenjot, dan saya harap di masa yang sekarang harus bisa itu. Tidak ada istilah tidak. Maka kalau bisa diumumkan betul Basnas Dumai, Basnas pertama yang bebas dari bantuan APBD. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi ibu penanya tadi bukan kami nggak apa, itu 3 kali di apa itu audit dari Departemen Dalam Negeri khususnya Pemprov, Inspektorat datang, audit syariah Kementerian Agama datang, audit umum ya datang lagi. Nanti baru kita publish di Riau Pos. Ini keuangan kita selama 1 tahun. Jadi semua orang bisa melihatnya. Jadi kita boleh lapang dari aspek-aspek yang memang dibolehkan secara undang-undang gitu. Tapi tidak boleh main-main dari aspek yang itu dilarang oleh undang-undang, baik negara maupun umum. Ini akhir bulan ini adik-adik ini biasanya punya family gathering. Peter ikut juga biaya family gatheringnya itu 30 juta. 30 juta. Mau jalan-jalan ke Sumbar. Tapi karena memang ada peruntukannya dan itu menggunakan APBD ya silakan. Tapi kalau uang zakat 1 sen pun hati-hati. Itu harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Saya rasa itulah, mungkin Pak Zul bisa menambah sedikit. Terima kasih. Jadi strategi pengelolaan zakat itu kan adanya regulasi. Jadi Basnas itu bekerja sesuai regulasi yang ada. Kalau mereka pelanggar regulasi itu, maka dia akan terkena penalti. Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 mengeluarkan tentang itu gitu. Adanya kalau bahasa itu ada pemeriksaan ya, atau audit gitu. Kalau masa kami dulu ada dulu audit akuntan umum gitu. Jadi tak ada hubungan dengan lembaga tertentu, tapi dia umum gitu. Dia mengatakan A, tidak ada kepentingan lain gitu. Nah, maka dalam bekerja Basnas pun lebih apa? Dua sisi yang ditanggung jawabkan. Pertama adalah nilai-nilai ilahiyah ya, keagamannya, juga nilai-nilai undang-undang regulasinya gitu. Mereka lebih berat kerjanya daripada kita yang namanya katakanlah bukan di Basnas. Maka para muzaki jangan khawatir dengan keadaan itu, pasti dia adakan tentang audit itu. Dari Kementerian Agama itu ada Inspektorat Jenderal gitu. Nah kalau dia mengadakan audit temuan, maka ada nanti audit investigasi, itu lebih tinggi lagi tuh. Ada sisi lain, sisi pemecatan gitu. Dari kursi itu, kalau dia sudah melanggar dari pelanggar yang ada gitu. Nah itu kalau audit investigasi itu bisa saja setiap 4 bulan akan turun. Kalau setahun gitu, sampai betul-betul benar kerjanya. Kalau setahun bisa 4 bulan sekali kita turun, sampai benar-benar temuan itu 0 gitu. Dan kinerja Basnas ke depan bagus gitu. Kita bimbing terus itu. Jadi Bapak Ibu para muzaki jangan khawatir tentang itu. Kalau ada yang mengatakan Basnas begini, berarti person pribadinya gitu. Bukan masalah lembaganya. Lembaganya pasti diaudit oleh lembaga kenegaraan.
Jadi kami azamkan, kami sampaikan, Basnas bekerja sebagai regulasi yang ada. Kenapa? Itu adalah strategi pengelolaan zakat. Kalau tak ada strateginya, saya yakin Basnas akan bekerja tidak sesuai dengan harapan dari negara dan juga umat. Oke Bu, jadi kalau ada investigasi dari Kementerian Agama itu lebih berat lagi. Ending adalah pencatatan dari pengurus Basnas. Makanya tambah dari saya. Baik, terima kasih pada narasumber kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya tanya jawab tadi, maka baiklah acara kita pada tidak ada pertanyaan lagi. Bersama umat utamakan manfaat segera dakwah Islam menggenggam teguh visi kebangkitan zakat dalam satu sinergi kami Basnas Indonesia.